Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi wa mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di kesempatan petang hari ini kembali kita melanjutkan pelajaran dengan tema akidah, yang mana kita ambil pembahasannya dari kitab Masailu Al-Jahiliyah, yaitu kitab yang membahas tentang persoalan-persoalan jahiliyah, karakter jahiliyah, karakter kaum jahiliyah, sifat-sifatnya, model-modelnya, yang dengan kedatangan atau diutusnya Rasulullah SAW itu semua dihilangkan dan diganti dengan karakter sifat yang Islamiyah, yang Al-Quran, Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan walau demikian, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengabarkan bahwasanya di antara umat beliau akan ada yang tetap latah, akan ada yang tetap manut dan ikut-ikutan dengan model kaum jahiliyah. Entah itu mereka sadari atau tidak, mereka tahu atau tidak, dan itu terbukti. Kita melihat fakta dan atau kenyataan di tengah-tengah umat Islam. Dan di pembahasan kitab ini kita sudah melewati 81 sifat dan karakter jahiliyah. Dan kita akan masuk kepada pembahasan yang ke-82. Di pembahasan yang ke-82 ini disebutkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala, ittikhadhu as-suruji 'ala al-qubur. Ittikhadhu as-suruji 'ala al-qubur. Bahwa di antara kebiasaan kaum jahiliyah yang
biasa mereka lakukan yaitu membuat penerangan di kuburan. Membuat penerangan di kuburan. Nah, apa maksudnya membuat penerangan di kuburan? Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, ay yaj'ala fiha anwarun minal masabih awil fawanis awil kahrubai ala syaklin qanadilah li ajli ziarah, yaitu mereka membuat secara khusus bentuk-bentuk penerangan, baik itu dengan lampu listrik secara khusus, atau yang selain daripada itu, dengan tujuan, dengan maksud untuk para peziarah, untuk para peziarah. Wala yajuzu hadha li'annahu min asbabi syirk. Kata beliau hafizahullah, ini tidak boleh yang demikian, sebab ini adalah termasuk di antara penyebab terjadinya kesyirikan, wasilah yang akan mengantarkan kepada kesyirikan. Wa idza ihtaja an-nasu ila an-nur min ajli dafnil mayyit fa innahum ya'tuna ma'ahu bisirajin aw fanusin biqadril hajah. Kata beliau, kalau memang manusia membutuhkan cahaya atau lampu dalam rangka untuk menguburkan jenazah, maka mereka boleh bawa lampu. Mereka boleh bawa penerangan sesuai dengan kadar yang dibutuhkan. Sesuai dengan kadar yang dibutuhkan. Amma innahu yuj'alu fil maqbarah a'midatun kahraba'i thabiyatun li ajli inaratiha fa hadha manhiyun anhu. Adapun kalau di kuburan itu dibuatkan penerangan sendiri, dibuatkan jalur penerangan sendiri, dengan tujuan untuk memberikan cahaya pada kuburan. Kuburannya tidak gelap, kuburannya ada cahayanya bersinar, ada lampunya. Ini kata beliau manhiyun anhu, terlarang. Bisa dipahami perbedaannya, Ada mungkin yang mau ziarah kubur malam. Boleh enggak ziarah kubur malam? Boleh. Kan kalau malam kan gelap. Apakah boleh kita bawa senter? Boleh bawa lampu? Boleh enggak? Boleh. Tidak ada masalah. Atau mungkin ada jenazah yang dalam kondisi darurat mesti dikuburkan malam. Boleh bawa senter. Boleh bawa lampu. Boleh, silahkan. Tetapi membuat cahaya khusus di kuburan. Kuburannya dikasih lampu, dikasih keliling apa, seperti yang biasa kita lihat. Bahkan dibuatkan rumah. Rumahnya itu dikasih nyala, dibikinkan, didaftarkan kilometer lampunya. Ada yang saya lihat seperti itu. Dan alhamdulillah itu kuburan orang kafir. Ada kilometernya sendiri, jadi ada tegihannya itu jenazah. Di PLN.
Jadi tidak boleh yang seperti itu. Iya. Kenapa? Itu menjadi sebab wasilah pengantar menuju kepada kesyirikan. Ya. Dan semua pengantar atau wasilah yang mengantarkan kepada hal yang diharamkan, hukumnya sama. Al-wasail laha ahkamul maqasid. Itu kaidahnya. Sarana itu memiliki hukum yang sama dengan tujuan. Sarana memiliki hukum yang sama dengan tujuan. Tujuannya tidak apa? Tujuannya ingin belajar, ingin menuntut ilmu. Iya. Wasilahnya apa? Wasilahnya HP, buku, pulpen. Apa hukum beli buku? Apa hukum beli pulpen? Mubah. Iya. Boleh. Tetapi kalau hanya dengan itu Anda bisa belajar, maka hukum beli buku, beli pulpen itu wajib. Sebab menuntut ilmu hukumnya wajib. Maksud tujuannya belajar, menuntut ilmu. Dan tidak bisa tercapai itu tujuan kecuali dengan wasilah buku dan pulpen. Bisa paham ini ya? Ya. Al-wasail laha ahkamul maqasid. Sarana itu mempunyai atau memiliki hukum yang sama dengan tujuan. Tapi ya, di sisi yang lain, kalau itu jadi sarana menuju keburukan, itu jadi haram. Ya. Ya, contoh komplotan pembegal. Untuk menginventaris barang begalannya, dia butuh pulpen, dia butuh kertas. Mesti ditulis. Dari rumahnya A, sekian yang disambaki. Dari rumahnya B, sekian ini sambak. Itu butuh pulpen, buku-buku. Apa hukumnya beli buku, beli pulpen? Mubah. Tapi kalau untuk hal yang seperti itu menjadi haram. Paham? Ya? Ini. Cukup contoh ini saja. Ya, sama dengan ini. Apa hukumnya nyalakan lampu di kuburan? Tidak ada masalah. Apalagi kalau itu dibutuhkan. Tetapi, kalau itu bisa menjadi penyebab menuju kesyirikan, itu bisa menjadi haram. Nah, bisa dipahami? Nah, kenapa demikian? Coba. Di sini beliau menyebutkan dalil. Ya. Dalilnya adalah hadits yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud As-Sijistani dalam sunannya dan juga Imam At-Tirmizi Abu Isa. Ya. Yang hadits ini ya adalah haditsnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala dalam Sahih Al-Jami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'anallahu zairatil quburi wal muttakhidina 'alaiha al-masajidah was-surujah." Allah Subhanahu wa taala melaknat wanita yang berziarah kubur dan menjadikan kubur ya, sebagai masjid dan menjadikan kubur ya, diberi cahaya atau pencahayaan. Ya, ada 3 larangan dalam hadis ini. Ya. Nah, wala'ana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam zairatul qubur yadullu ala anna al-mar'ata mamnu'atun min ziyaratil maqabir. Iya, adanya laknat dalam hadis ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, terkait dengan wanita yang berziarah kubur menunjukkan bahawa wanita itu dilarang berziarah kubur. Ini kata beliau ya. Nah, wa inna ziyaratul quburi khassatun birrijal. Ziarah kubur ini khusus untuk laki-laki kata beliau. Wal la'nu yufidu anna ziyaratul mar'ati lil quburi kabiratun min kaba'iriz dzunub.
Dan adanya laknat dalam hadis itu memberikan faedah pelajaran kepada kita bahwa ziarah kuburnya wanita itu termasuk salah satu di antara dosa-dosa besar. Nah, wala'ana sallallahu alaihi wasallam muttakhidina 'alaiha al-masajid ay alladhina yataharrawna as-salata 'indaha aw yabnuna 'alaiha al-masajid wa hadha ashad. Iya, adapun maksud Nabi melaknat orang yang menjadikan kubur sebagai masjid, di sini beliau sebutkan dua hal. Hal yang pertama yaitu salat di kuburan. Ya, melakukan salat di kuburan selain daripada salat jenazah dan salat ghaib. Ya. Nah, melakukan salat atau beribadah di kuburan itu kan menjadikan kuburan sebagai masjid. Apa fungsi masjid? Tempat untuk beribadah. Masjid tempat untuk beribadah. Ya. Itu fungsi masjid didirikan. Ya. Nah, ketika ada yang mengadakan ibadah di tempat seperti kuburan, ya, membaca Al-Quran, salat, berzikir, berdoa, ya, itu sama saja dia menjadikan kuburan sebagai masjid, sebagai tempat untuk beribadah. Dan kuburan bukan tempat untuk beribadah. Ya. Nah, atau dia membangun masjid di atas kuburan. Ini yang kedua, membangun masjid di atas kuburan. Ini kata beliau, wa hadza ashaddu. Ini lebih keras lagi larangannya. Ya. Sudah tahu di situ ada kuburan, jangan bangun masjid di situ. Ya. Paham maksudnya? Iya, di sini ada kuburan. Enggak apa-apa, kita bangun saja di atasnya masjid. Iya, dalam kondisi seperti ini, iya, hanya ada dua jalan. Iya, masjidnya dipindahkan atau kuburannya dipindahkan. Jangan di masjid situ. Ya, jangan di masjid itu. Tinggal dilihat mana yang duluan. Kalau duluan kuburannya, masjid dipindahkan. Kalau masjidnya duluan di situ, kemudian ya, ada kuburan di depannya kah? Ya, maka ya, yang dipindahkan itu apanya? Kuburannya. Nah, yang dipindahkan itu adalah kuburannya. Nah, aw alladzina yunawwirunaha. Dan termasuk yang mendapatkan laknat adalah memberikan cahaya atau pencahayaan kepada kuburan. Lianna hadha wasilatun ila syirki bi an tu'bada hadhihi al-qubur wa tud'a min dunillahi azza wa jalla. Ya. Sebab itu wasilah menuju kepada kesyirikan dan akan menyebabkan ya kubur ini nanti ya disembah dan orang akan berdoa di kuburan tersebut ya disebabkan hal itu. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ini pertama ini mesti kita pahami, ini kebiasaan kaum jahiliyah. Ya. Ya. Kemudian yang kedua itu sarana menuju kepada kesyirikan. Masih ingat kesyirikan yang terjadi pada kaumnya Nabi Nuh? Kesyirikan yang terjadi pada kaumnya Nabi Nuh tidak langsung syirik. Tidak. Butuh berapa generasi baru terjadi kesyirikan. Awalnya bagaimana? Pengkultusan individu. Ya, pengkultusan individu. Si fulan, si alan, ini iya, orang yang berjasa dulu. Iya. Ada disebutkan dalam surah itu. Ya, wa qalu la tazarunna alihatakum wa la tazarunna wadda wa la suwa'a wa yaghus wa ya'uq wa nasra. Ini nama-nama orang soleh. Ya. Nama-nama orang soleh yang punya jasa besar. Mengajari manusia, memberikan manusia manfaat. Iya, otomatis hati manusia condong kepadanya kan?
Iya. Dikultuskan dia. Iya. Begitu dia meninggal, maka iya, berbisiklah syaitan. Iya, untuk mengenang jasa-jasanya, buatkan patungnya. Ya, buatkan patungnya. Supaya ini kalau kita ingat jasanya Ya'uq, Nasr, Suwa, iya, inilah orang yang berjasa dulu. Maka dibuatkan patungnya. Cuma itu saja. Ya, cuma itu saja. Belum ada kesyirikan ketika itu. Tapi seiring berjalannya waktu, datang generasi berikutnya, itu bukan cuman mereka datang ke situ bukan cuma lihat patung, wah inilah yang berjasa, enggak. Ya, sudah mulai di situ ada yang keliling-keliling, ya. Nah, kalau di zaman kita ini sudah ada yang pasangi dupa, ya. Pasangi dupa supaya harum-harum. Kan dalilnya apa? Malaikat suka yang harum-harum, makanya pasang dupa. Begitu, dibakar kemenyan apa segala macam. Cuman itu dulu. Iya. Lalu generasi berikutnya apa? Dia ingat bapaknya dulu biasa datang ke situ. Nah, ingat bapaknya dulu, mamanya begitu dulu, biasa datang ke itu. Maka anaknya ini pun ikut-ikutan ke sana. Ya, dan syaitan tidak berhenti sampai di situ. Kenapa kau tidak berdoa juga di sana? Ya, kan itu orang yang penuh berkah, orang berjasa. Ya, berdoa kau di situ, berkah, barakah. Ya, sudah generasi berikutnya sudah berdoa. Nah, generasi berikutnya sudah mulai mentambah kesyirikan. Paham ini? Ya. Jadi tidak langsung simsalabim syirik, tidak. Ada wasilah, ada sarananya. Nah, dan itulah salah satu illah, salah satu alasan, ya. Hadits Nabi SAW yang mengharamkan gambar. Yang mengharamkan gambar makhluk yang bernyawa. Iya. Itu bisa mengantarkan kepada pengkultusan terhadap individu. Iya. Dan itu terjadi jemaah sekalian. Ya, sampai-sampai mereka yang berlebihan dalam masalah itu, iya. Pokoknya kalau kau pasang ini fotonya fulan, rumahmu tidak akan terbakar. Ya. Kalau kau pasang ini, rezekimu akan mengalir seperti mengalirnya air ledeng. Iya. Kalau kau pasang ini, subhanallah, bercahaya rumahmu. Iya. Kan begitu. Ya. Nah, iya. Karena pengkultusan terhadap individu sampai muncul statement-statement nyeleneh dan di luar akal dan nalar manusia. Ya, wali Allah yang namanya ya Gus Dur misalnya. Ini sampai sekarang malaikat tidak berani bertanya kepada dia. Ya, Munkar dan Nakir tidak berani bertanya. Ya, kenapa? Sebab kan haditsnya menyatakan kalau orang semua sudah pulang, maka dua malaikat akan datang bertanya, man rabbuka wa madinuka wa man nabiyuka. Nah, katanya kuburannya beliau tidak pernah sepi. Selalu ada saja orang. Nah, ini malaikat nanti datang ketika orang kosong katanya. Makanya sampai sekarang itulah, saya pernah dengar itu statement dikeluarkan oleh seorang yang bertitel profesor doktor. Bahkan doktornya dan magisternya, demikian pula S1-nya dari Timur Tengah. Ya, bayangkan, malaikat aja tidak berani nanya dia. Demikian hebatnya ini. Ya. Buah dari pengkultusan yang berlebihan. Dan itu sarana menuju kepada kesyirikan. Ya. Makanya Nabi sudah mewanti-wanti, la tatruni kama atratil yahuda wan nasara. Jangan kalian berlebih-lebihan dalam pengkultuskan aku. Sebagaimana kaum Nasrani mengkultuskan Nabi Isa. Ya, alaihi salatu wassalam. Buahnya apa? Kesyirikan sampai menyembah Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Nabi sudah ingatkan itu, jangan berlebih-lebihan. Iya. Nah, yang itu juga salah satu sifat dan karakter kaum jahiliyah. Jadi, tolong dipahami tadi ya, jangan kita keliru dalam memahami
Misalnya di kuburan itu dipasangi yang namanya tiang listrik, ada lampu di sekitarnya, itu tidak menjadi masalah. Yang jadi masalah kalau kuburannya ini, ya, misalnya di pekuburan ini, kan tidak mungkin ada satu jalan gelap. Maka dipasangi tiang listrik, ada lampu jalan apa segala macam. Itu tidak menjadi masalah. Atau kalau kita mau ke sana kita bawa senter, bawa lampu Petromax atau lampu apa istilahnya? Yang pakai pakai genset, ya. Ada yang tandu gensetnya, ada yang bawa lampunya misalnya. Kan kadar kebutuhan. Yang jadi masalah ketika diberikan lampu khusus di situ, ya, diberi pencahayaan khusus di situ, itu yang dipersoalkan di sini. Dan itu sih termasuk bagian daripada model kaum jahiliyah. Nah, dan ini biasanya kalau kita ingatkan kepada terutama ya orang-orang tua kita dulu, yang mereka ini sudah memang terbiasa dengan hal tersebut, aduh, sulitnya bukan main. Ya. Iya kan? Iya. Kenapa? Memang itu sudah dari turun-temurun. Sama dengan kebiasaannya dari kaumnya Nabi Nuh tadi. Ya. Generasi berikutnya akan membantah. Begitu dulu bapakku, begitu dulu nenekku. Kau mau apa? Kan gitu ya? Iya. Padahal neneknya dan bapaknya ini tidak memberikan pendidikan agama yang cukup. Hasilnya apa? Generasi berikutnya susah untuk dipahamkan. Makanya kalau dalam kondisi seperti ini kita lakukan pemotongan generasi saja. Apa makna pemotongan generasi? Cukup generasi yang ini sampai ke sana, itu begitu. Generasi saya sampai anak cucu saya tidak lagi melakukan demikian. Ya, sebab untuk merubah generasi sebelumnya, Anda akan siap-siap berperang dengan orang tua. Ya kan? Iya, siap-siap perang dengan keluarga. Kan begitu. Pemahamannya sulit. Iya. Untuk dicoba saja yang orang Bugis ya. Orang Bugis Makassar yang kalau mau 10 Muharram mak baca-baca. Mau masuk Ramadan mak baca-baca. Mau keluar Ramadan, mak baca-baca. Ada yang lahir, mak baca-baca. Ada yang mati, mak baca-baca. Ada yang sakit, mak baca-baca. Ada yang hampir mati, mak baca-baca. Semuanya serba baca-baca. Coba mau kau tangkis itu. Tangkis itu. Ya, dia mau kau di situ. Ini begini. Mau kau dicoret dari daftar warisan. Iya kan? Iya. Nah, saya pribadi sudah mengalami itu. Kita orang Bugis begitu. Tapi alhamdulillah seiring berjalannya waktu, memberikan pemahaman itu memang berat. Tapi insya Allah bisa kalau continue. Dan kita masuk pada sisi-sisi yang di situ mereka itu lemah. Iya. Nah, kalau tidak bisa, lakukan pemotongan generasi. Cukup mereka. Saya dan generasi saya ke bawah tidak akan lagi melakukan yang berbau kesyirikan seperti itu. Jadi pahami ya? Iya, itu kebiasaan kaum jahiliyah jemaah sekalian. Ya, kebiasaan kaum jahiliyah. Kita ini Islam, punya kebiasaan sendiri. Jangan manut dengan kebiasaan kaum jahiliyah. Ya. Nah, hanya saja dalam berdakwah, menyampaikan kepada orang tua, kepada keluarga, ini tidak sama dengan berdakwah seperti ini modelnya. Ya, tidak sama, tidaklah. Ya, tidak mungkinlah kau panggil bapakmu, mamamu, mak, pak, duduk di situ dulu. Ya, kemudian innal hamdalillah, enggaklah seperti itu. Ya, nah, lihat di mana momen kita bisa sampaikan ketika acara makan malam dengan keluarga, bisa kita ingatkan, kayaknya seperti ini tidak usah kita lakukan. Tidak usah langsung keras. Haram. Neraka. Finnar. Antum dapat tendangan penalti nanti ketika itu. Ada adab dan etikanya. Ya. Nah, lemah lembutlah. Ini mungkin tidak usah dipasang di sini. Ya. Atau dia pasang lupa.
banyak asapnya mengganggu ini. Bisa-bisa corona lagi nanti. Simpan di luar sana. Ya, begitu matanya melek, dibuang itu Nah, begitu aja awalnya. Jangan langsung masuk ke tempat itu, lihat dupa, hada haram, finnar. La ya, tidak hikmah namanya. Ya, tidak hikmah namanya. Jangan ya. Ya, mudah-mudahan ikhwah-ikhwah sini yang punya semangat 45 tidak seperti itu. Ya. Nah, taib. Kemudian jemaah sekalian, ya, rahimani wa rahimakumullah. Di sini yang ada ganjalan sedikit adalah tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah melaknat wanita yang berziarah kubur. Itu kan cukup jadi ganjalan ya. Nah, apa hukumnya wanita ziarah kubur? Iya, di kalangan para ulama itu setidaknya ada 3 pendapat. Ya. Ada pendapat yang mengharamkan secara mutlak, tidak boleh wanita ziarah kubur. 1, ada pendapat yang mengatakan hukumnya makruh. Ya, wanita itu ziarah kubur. Kemudian ada juga pendapat ulama yang membolehkan. Ya. Nah, kalau kita ikuti apa yang disebutkan Syekh Shalih Al-Fauzan, nampak bahwa beliau melarang wanita ziarah kubur. Ya, sesuai dengan penjelasan beliau. Sebab ini syarahnya Syekh Shalih. Ya, syarahnya Syekh Shalih Al-Fauzan. Namun yang saya pribadi ya, condong kepada hal tersebut bahwasanya ini mengkompromikan dalil-dalil yang ada. Ya, mengkompromikan dalil-dalil yang ada terkait masalah ini bahwasanya ziarah kubur bagi wanita ini itu boleh. Ya, dengan catatan ya, dia tidak boleh terlalu sering berziarah kubur. Kalau sekedar ziarah ya, atau tidak terlalu sering ya, dan dia menjaga adab, insyaallah itu boleh. Kenapa demikian? Sebab cukup banyak ya dalil-dalil yang menunjukkan hal tersebut. Ya. Misalnya ya. Misalnya hadits yang menceritakan ya tentang seorang wanita yang didapati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kuburan putranya. Di kuburan anaknya. Ya. Nah, itu hadits ya dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Nah, ceritanya ya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, mendapati wanita tersebut sedang menangis di kuburan. Ya, anaknya baru saja meninggal. Di kuburan ini dia menangis. Iya. Nah, Nabi katakan kepadanya, "Ittaqillah wasbiri." Bertakwalah kepada Allah, iya, dan bersabarlah. Nah, ittaqillah wasbiri. Iya. Tapi wanita itu malah menjawab, tapi tidak melihat Nabi ya. Ilaiki anni, menjauh dari saya. Iya. Nah, sampai kemudian wanita itu tahu bahwa belakangan dia tahu yang tadi menegurnya Nabi. Maka dia pun datang kepada Nabi dan tujuannya minta maaf. Iya. Apa sisi pendalilannya? Iya, Nabi tidak melarang dia dari ziarah kubur. Nah, Nabi tidak melarang dia dari ziarah kubur. Yang Nabi larang ketika itu adalah ketika dia menangis. Ya, ketika dia menangis ketika itu. Iya. Dan tidak cukup hanya sekedar mengatakan bertakwalah kepada Allah. Ya. Nah, harusnya dilarang bahwasanya tidak boleh ziarah kubur. Demikian pula ketika wanita itu bertemu dengan Nabi, Nabi hanya jelaskan ya, masalah kesabaran. Ya, masalah kesabaran. Iya, apa itu? Iya, innamas sabru inda sadamatil ula. Kesabaran itu ketika pertama kali ditimpa musibah. Itu yang Nabi ajarkan, yang Nabi sampaikan. Tidak disampaikan, kamu lain kali jangan ziarah kubur. Ya. Nah, itu menunjukkan bahwasanya hal itu boleh. Kemudian dalil yang lain misalnya, tadi hadits riwayat Bukhari dan Muslim, afwan. Dalil yang lainnya adalah Nabi mengajarkan doa ziarah kubur kepada
Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Nabi mengajarkan doa ziarah kubur kepada Aisyah radhiyallahu anha. Assalamu ala ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa yarhamuhumallahumul mustaqdimina minna wal mustakhirin wa inna insyaallahu bikum lahikun. Ini Nabi ajarkan ini kepada Aisyah. Ya. Nah, Nabi ajarkan itu ya, kepada Aisyah. Nah, dan juga hadis yang lainnya seperti misalnya Nabi sebutkan secara umum, iya, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur al-an fazuruha. Dulu saya larang kalian untuk ziarah kubur. Sekarang silahkan kalian ziarah kubur. Iya, maksudnya dulu di awal-awal Islam itu dilarang ziarah kubur. Sebab itu pengantar ke kesyirikan. Ya, awal-awal Islam. Makanya belakangan Nabi katakan kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Iya, dulu saya melarang kalian ziarah kubur. Al-an fazuruha, sekarang kalian ziarah kubur. Nah, kalimatnya Nabi, iya, kuntu nahaitukum, saya melarang kalian. Ini mencakup laki-laki dan perempuan. Ini mencakup laki-laki dan perempuan. Dan al-an fazuruha, dan sekarang kalian boleh ziarah kubur. Ini juga kalimat mencakup laki-laki dan perempuan. Nah, iya. Maka iya, dengan dalil-dalil ini menunjukkan bahwasanya iya, boleh seorang wanita itu untuk berziarah kubur. Nah, adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zawaratil kubur. Ya, kalimatnya zawaratil kubur. Iya. Ini zawarat adalah wanita yang sering melakukan ziarah kubur. Ya, sering melakukan ziarah kubur. Dan hadis tadi itu dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah At-Tirmizi dalam sunannya. Iya, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Demikian pula iya, testimoni dari Ummu Atiyah radhiyallahu taala anha. Ya, Ummu Atiyah radhiyallahu taala anha, kata beliau, nuhina anittiba'il janaiz walam yu'zam alaina. Kami itu dilarang mengikuti jenazah. Kalau mengikuti jenazah sampai ke mana? Sampai ke mana? Ke kuburan. Kalau ke kuburan namanya apa? Jalan-jalan. Ya, ke kuburan namanya ziarah kubur. Nah, kata Ummu Atiyah, kami dilarang oleh Nabi untuk mengikuti jenazah. Walam yu'zam alaina, tapi kita tidak terlalu ditegaskan masalah itu. Ya, tidak terlalu ditegaskan masalah tersebut. Nah, kesimpulannya jemaah sekalian, ya, yang pendapat yang saya anggap yang lebih kuat bahwasanya kaum wanita itu boleh saja dia berziarah kubur, tetapi jangan dia jadikan itu kebiasaan, jangan terlalu sering dan seterusnya. Nah, ini dalam mengkompromikan dalil-dalil yang ada. Nah, dan saya tetap menghormati dan menghargai para ulama, terlebih guru-guru kita yang berpendapat seperti pendapat para ulama yang melarang secara mutlak. Nah, iya. Ini terkait masalah ziaratul kubur. Nah, sudah masuk waktu Isya ya. Nah, ada pertanyaan masuk ya? Kita lihat dulu. Iya. Di sini bismillah, semoga ada pertanyaan ya. Semoga Ustadz senantiasa dirahmati dan diberikan kesehatan oleh Allah. Amin. Afwan, ana mau bertanya. Kan sudah jelas kita tahu hukum jual beli kucing itu terlarang. Nah, bagaimana dengan hukum sewa menyewa kucing? Seperti misalnya ada orang yang ingin menyewa kucing saya untuk dikawinkan dengan kucingnya. Ya, itu hukumnya bagaimana? Jazakallahu khairan. Kenapa? Ya, ini wajar. Kita bisa melihat sewa menyewa kucing. Satu punya jantan,
tapi tidak punya betina. Yang satunya punya betina, enggak punya jantan dia. Ya. Nah, bisa enggak terjadi pembuahan hanya dengan saling pandang dari kejauhan? Hah? Bisa enggak? Enggak mungkin lah. Atau kucingnya ini itu blasteran. Ya, blasteran Persia dengan Padang. Ya. Nah, sementara kucingnya ini kucing kampung dari Padang Sapa. Kalau dikawinkan, ya akan melahirkan generasi blasteran yang lain. Kan ada yang seperti itu, ya. Ini sudah biasa saya dengarkan itu sewa menyewa kucing. Ya. Nah, bagaimana hukumnya? Iya, betul di sini disebutkan jual beli kucing. Iya, menurut pendapat yang lebih kuat, insyaallah itu tidak boleh. Iya. Nah, itu berdasarkan hadisnya Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, ya. Yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan juga Imam Tirmizi, di mana beliau mengatakan, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an thamanil kalbi was-sinnur. Nabi melarang dari harga anjing dan sinur. Sinur itu situ kucing. Ya. Dan di dalam riwayat Imam Muslim, Abu Zubair ketika bertanya kepada Jabir bin Abdullah yang meriwayatkan hadis tadi, ya, tentang masalah jual beli kucing, maka beliau katakan, zajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam an dzalik. Nabi melarang keras. Ya, itu sudah jelas, ya. Bahwasanya jual beli kucing memang dilarang. Bagaimana hukum sewa menyewa? Sewa menyewa untuk untuk memperanakan apa istilahnya? Sewa menyewa pejantan. Nah, itu lebih tepat ya. Sewa menyewa pejantan. Iya, di sini konteksnya kucing, ya. Sebab bisa saja yang lain ya. Iya, mungkin nanti mendekat bulan kurban, iya, ada satu sapi betina. Mungkin dia sewa aja pejantan sapi pejantan untuk membuahi supaya nanti banyak anaknya. Bagaimana hukum sewa menyewa seperti itu? Itu sama. Ya. Nah, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini menyewakan atau memperjualbelikan sperma. Ya kan? Kan yang disewakan dan diperjualbelikan apa intinya? Spermanya pejantan. Iya, tidak. Apakah ada orang menyewa pejantan kucing untuk sekedar berdua-duaan dengan si betina saja? Kan tidak. Supaya si betina dibuahi. Kan begitu. Nah, di sana ada hadits yang melarang. Ya, hadits yang melarang. Ya, haditsnya Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ya, dalam sahihnya, bahwa beliau menyebutkan naha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an asabil fahl. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melarang daripada sperma, melarang sperma pejantan. Maksudnya melarang memperjualbelikan dan termasuk melarang menyewakan. Ya. Dan juga ada haditsnya Jabir, ya, bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Beliau katakan naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai' dirabil jamal, dari memperjualbelikan sperma pejantan onta. Ya. Memperjualbelikan sperma pejantan onta. Nah, dan larangan ini oleh para ulama itu terbagi menjadi dua. Maksudnya para ulama menyikapi kedua hadits tadi itu mereka berbeda pendapat. Iya. Yang satu pendapat yang satunya, di antara para ulama itu mengatakan hukumnya haram. Apa artinya haram? Tidak boleh disewakan. Maksudnya kalau ada yang menyewakan kucingnya misalnya untuk si fulan yang punya kucing betina, ini yang punya jantan tidak boleh dibayar. Tidak boleh dibayar. Ya. Nah, dari hasil menyewakan hal tersebut. Kenapa? Ya, pertama hadits tadi dan ilahnya yang lain,
Spermanya itu sejak pejantan sesuatu yang gharar, majhul, ya, tidak jelas, tidak bisa diterima-terimakan, ya. Nah, belum diketahui. Ya. Yang namanya binatang kan tergantung moodnya. Iya, dia sudah sewa itu kucing pejantan untuk sama betinanya. Ternyata tidak ada kecondongan. Ya, tidak ada kecondongan. Dikasih satu kandang, kandangnya terbongkar. Kenapa? Main sambaki di dalam. Ya, tidak saling cinta mereka. Ya, dia sudah, makanya tidak jelas. Padahal baik itu masalah jual beli maupun sewa menyewa, sesuatu yang disewakan, sesuatu yang diperjualbelikan harus jelas. Tidak boleh ada gharar. Ya, itu alasannya. Ya, makanya Imam Ibnu Qayyim, ya, dan juga Imam Ibnu Hajar itu mengharamkan, ya, ya, menyewakan hal tersebut. Ya. Nah, di antara para ulama ada yang mengatakan bahwa hukumnya makruh. Ya. Nah, sebab yang jadi tujuan sebenarnya adalah bagaimana binatang itu bisa kawin, bagaimana menghasilkan keturunan. Ya. Tapi yang lebih paling kuat insyaallah taala adalah itu juga terlarang. Ya, tidak usah dan tidak boleh, ya, menyewakan kucing pejantan Anda. Dan boleh menerima, sewakan tidak boleh menerima hadiah dengan syarat itu tidak terkait dengan menyewakannya dan tidak dipersyaratkan di awal. Iya, maksudnya bagaimana? Ya, ini pejantannya silahkan dikawinkan dengan ya, nanti dikasih hadiah, tapi tidak terkait dengan itu. Ya, kenapa dikasih hadiah? Dia sudah berbuat baik. Iya, atau nanti dikatakan kalau terjadi pembuahan, ya, kucing betinanya sudah hamil dan seterusnya, anaknya 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Ini bisa dikasih hadiah kepada yang memiliki kucing jantan tadi. Tapi jangan dipersyaratkan di awal. Ya, ini kucing jantanku, kasih kawin dengan betinamu. Tapi ingat kok, 50-50 nah. Nah, ini enggak boleh. Enggak boleh seperti itu. Ya, enggak boleh seperti itu. Mau paham 50-50? Iya, anaknya 6, 3 tak lah. Itu mempersyaratkan namanya. Tapi silahkan kasih hadiah. Iya. Namanya hadiah, kata orang Bugis apa? Cening-cening nanti. Iya kan? Iya. Tidak boleh jadi persyaratan. Nah, itu kalau dihadiahkan tidak ada masalah. Tapi kalau itu terkait dengan menyewakan, ini iya sebaiknya dihindari. Iya. Maka saya nasihatkan pula, iya, tidak perlu kita saling menyusahkan. Iya. Kalau memang Anda punya kucing jantan, saya punya kucing betina, silahkan dirumahkan, disamakan. Tidak perlu ada sewa menyewa, jual beli sperma dan tidak perlu. Ya. Nah, saya kira itu terkait dengan pertanyaan ini. Cukup ya, demikian yang bisa saya sampaikan dan saya bisa jawab. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.